Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Surga adalah tempat yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensekutukannya sampai ajal memanggilnya. Tempat bagi orang-orang yang selalu taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan bagi siapa saja yang Allah kehendaki untuk memasukinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu istiqomah, maka bagi mereka tidak ada ketakutan dan kesedihan baginya. Mereka itu adalah penghuni surga, kekal di dalamnya, dan baginya balasan atas apa yang mereka lakukan. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Demikianlah orang-orang yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Mereka akan merasakan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, dan belum pernah ia bayangkan keindahan itu sebelumnya. Karena memang keindahan surga tak mampu untuk dibayangkan oleh akal manusia. Keindahan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Aku menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 72. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Al-Quran Surat As-Sajadah ayat 17. Kita sudah mengetahui bahwa surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertingkat-tingkat. Tingkatan itu dipersiapkan bagi ahli surga sesuai dengan kadar amalnya semasa hidup di dunia. Diriwayatkan bahwa surga itu memiliki 100 tingkatan dengan 8 pintu, sedangkan jarak antara tingkatan satu dengan tingkatan yang lainnya adalah sejauh langit dan bumi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada 100 tingkat yang dipersiapkan bagi para mujahidin di jalannya. Jarak antara tingkatan seperti jarak bumi dan langit. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu. Ada pintu yang dinamakan Royan. Tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut melainkan orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apakah seseorang bisa pindah ke tingkatan yang lebih tinggi di dalam surga? Jika bisa, apa yang menyebabkan ahli surga bisa berpindah tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli surga akan memasuki surga secara berbondong-bondong, sehingga apabila mereka sampai di depan pintu surga, malaikat penjaga surga akan berkata, berbahagialah kalian dan keselamatan bagi kalian, wahai ahli surga. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke dalam surga berkelompok-kelompok pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, keselamatan dilimpahkan untuk kalian, berbahagialah kalian memasuki surga ini, kalian kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Sedangkan orang yang pertama yang akan mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Hadis riwayat Muslim. Setelah semua orang masuk ke dalam surga dengan tingkatan yang berbeda, maka akan ada orang-orang yang akan berpindah dari tingkatan surga yang bawah ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Hal ini karena syafaat dari keluarga mereka yang tinggal di tingkatan surga yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran.
Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya. Al-Quran Surat At-Tur ayat 21. Terkait ayat ini, ada dua pendapat ahli tafsir mengenai hal ini. Pendapat pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan lebih kepada orang mukmin, penduduk surga yang menduduki derajat lebih tinggi di surga. Allah kumpulkan keturunannya yang derajatnya di bawah mereka bersama orang tuanya, sehingga Allah mengangkat derajat penduduk surga yang kedudukannya lebih rendah menuju derajat yang lebih tinggi, agar lebih menyenangkan hati orang tuanya, sementara kedudukannya sama sekali tidak dikurangi. Oleh karena itu, jika ada orang tua yang masuk surga bersama anaknya, dan derajat orang tua itu lebih tinggi daripada derajat anaknya, maka Allah akan mengangkat derajat anaknya sampai sederajat dengan ayahnya, agar ayahnya merasa lebih senang dengan berkumpulnya dengan anak-anaknya, tanpa mengurangi derajat sang ayah sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, ketika derajat anak lebih tinggi daripada ayahnya, maka derajat ayah akan dinaikkan sehingga bisa berjumpa dengan anaknya. Ini pendapat mayoritas ahli tafsir, dan inilah pendapat yang lebih mendekati makna tekstual ayat ini. Pendapat kedua, ayat ini berbicara tentang orang beriman yang ditinggal mati anaknya yang belum menginjak usia baligh. Mereka tidak memiliki amal selain iman. Agar lebih menyenangkan hati ayah dan ibunya, Allah mengangkat derajatnya sehingga bisa berjumpa dengan orang tuanya. Meskipun demikian, kedua pendapat ini tidak terlalu jauh, sehingga mungkin untuk kita katakan bahwa makna ayat ini mencangkup keduanya. Ibnu Abbas berkata, apabila seseorang masuk surga, maka ia ditanyai tentang kedua orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya. Maka dikatakan, sesungguhnya mereka masih belum dapat mencapai derajatmu. Maka ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah beramal untuk diriku dan juga untuk mereka. Maka diperintahkan agar mereka dihubungkan atau digabungkan bersamanya. Setelah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacakan firman-Nya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Al-Quran Surat At-Tur ayat 21. Di samping itu, Ibnu Abbas juga menjelaskan, mereka adalah keturunan orang mukmin yang mati dalam keadaan beriman. Sekalipun kedudukan ayah dan bapak mereka lebih tinggi daripada mereka, mereka tetap dihubungkan dengan ayah-ayah mereka tanpa mengurangi pahala amal ayah-ayah mereka barang sedikit pun. Sahabat Cinta Islam Channel, ayat ini dan beberapa penafsiran ulama di atas menunjukkan bahwa kelak orang-orang yang beriman dapat naik derajatnya ke surga yang lebih tinggi disebabkan karena syafaat keluarganya yang tinggal di tingkatan surga yang lebih tinggi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan mereka dengan keluarga-keluarga mereka di dalam surga dengan penuh kenikmatan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Allah mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengannya, meskipun amal perbuatan anak cucunya di bawahnya, agar kedua orang tuanya tenang dan bahagia. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Al-Quran Surat At-Tur ayat 21. Kemudian beliau berkata, dan kami tidak mengurangi dari bapak-bapak mereka apa yang kami berikan kepada anak mereka. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, orang tua yang mengangkat derajat anaknya tidaklah dikurangi amal mereka sedikit pun karena mengangkat derajat anaknya. Beliau menjelaskan, mereka yang disebut ini atau anak keturunan, maka Allah akan mengikut sertakan mereka dalam kedudukan orang tua atau kakek buyut mereka di surga, walaupun mereka sebenarnya tidak mencapainya, atau kedudukan anak lebih rendah dari orang tuanya, sebagai balasan bagi orang tua mereka dan tambahan bagi pahala mereka. Akan tetapi dengan hal ini Allah tidak mengurangi pahala orang tua mereka sedikit pun. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai apakah
kelak di dalam surga, ahli surga dapat berpindah derajatnya ke surga yang lebih tinggi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin banyak orang yang melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekal hidup mereka kelak di hari akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا